Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Institut Agama Islam Hamzan Wadi Nahdlatul Ulama Lombok Timur, Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2G. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Muhammad Alawi Harun MPD. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dalam era sekarang ini, kajian tentang hakikat filsafat dan hakikat ilmu dalam historis praktis urgen untuk diperkenalkan, didiskusikan, dan dikaji, bahkan untuk dikembangkan. Setidaknya ada manfaat ganda yang dapat kita peroleh. Yang pertama, kita akan mengetahui akar kedalaman pemikiran para filosof dalam filsafat ilmu secara historis dan praktis. Kemudian mengacu pada pemikiran kontemporer dan mengetahui asal-usul filsafat ilmu dalam konteks historis. Kemudian yang kedua, kita akan terlatih untuk berpikir alternatif, kreatif, progresif, penuh nuansa untuk dapat mengantarkan umat manusia pada umumnya dapat survive dalam artian yang sebenar-benarnya dalam kehidupan zaman modern yang terus akan dinamis, menantang prediksi rasionalitas manusia. Jadi istilah filsafat ini dapat kita bagi menjadi dua segi. Yang pertama segi sistematik dan yang kedua segi praktis. Dari segi sistematiknya dapat kita artikan bahwa filsafat itu yang sebagaimana artinya yang tadi itu adalah philo dan sophia. Philo yang artinya cinta dalam terhadap kebenaran. Berarti orang yang benar-benar cinta dalam, orang yang benar-benar berpikir, orang-orang yang benar-benar berpikirkan untuk kebenaran, maka ia termasuk orang-orang yang berfilsafat. Sedangkan dari segi praktisnya dapat kita artikan bahwa filsafat itu sebenarnya adalah orang yang betul-betul berpikir untuk hakikat kebenaran. Jadi sebenarnya orang yang berpikir berarti ia berfilsafat, dan orang yang berfilsafat berarti ia berpikir. Nah, jadi dari dua kalimat tadi itu bahwa orang yang benar-benar cinta terhadap pengetahuan berarti ia itu seolah-olah ia sedang berfilsafat secara tidak sengaja. Karena kenapa? Karena ia selalu berpikir untuk ilmu pengetahuan, berpikir untuk ilmu pendidikan, berpikir untuk hakikat ilmu kebenaran. Makanya orang barat mengatakan bahwa filsafat ini ialah mother of science, yang dimana artinya adalah ibu dari pendidikan. Analisis reflektif dari pengertian filsafat yang telah disampaikan oleh para ahli di atas mengindikasikan bahwa filsafat merupakan salah satu aspek yang mewarnai kehidupan. Lahirnya ide-ide cemerlang sebagai acuan menjalani kehidupan lebih bermakna dan gemilang berasal dari filsafat, yaitu pemikiran atas segala hal yang menjadi objek kajiannya, sehingga menemukan solusi dalam memecahkan masalah-masalah kehidupan. Dan filsafat memberikan pemahaman atas hakikat keberadaan dari segala yang tampak dan tidak tampak. Begitu sangat pentingnya filsafat dalam memaknai kehidupan, maka ia harus dikembangkan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, tokoh fenomenal dunia modern berkomentar mengenai pentingnya mengembangkan filsafat dalam mengamati kehidupan dan mengembangkan filsafat dalam mengembangkan filsafat dalam memaknai ilmu yang tidak ternilai banyaknya.
maka filsafat sangat dibutuhkan di kedua aspek tersebut. Ilmu merupakan pengetahuan yang mencoba menafsirkan alam ini sebagaimana adanya. Oleh karena itu, manusia tidak bisa melepaskan diri dari masalah yang ada di dalamnya. Dan mau tidak mau, masalah itu akan muncul dalam setiap penjelajahan ilmiah. Ilmu pengetahuan sangat diperlukan untuk mengarungi kehidupan yang lebih bermanfaat dan berguna bagi masa-masa selanjutnya. Dalam hal ini, filsafat ilmu merupakan salah satu konsep yang sulit didefinisikan atau dipahami, tapi dapat dimengerti secara praktis, yaitu ilmu berkembang dari filsafat. Antara ilmu dan filsafat memiliki pengertian yang berlapis. Pada awalnya, ilmu berkembang dan lahir dari filsafat, sehingga sering dinyatakan bahwa filsafat merupakan induk atau ibu dari semua ilmu, mater scientiarum. Ada beberapa dari para ahli yang telah mendefinisikan ilmu, yang kemudian disimpulkan bahwa ilmu adalah sebagian pengetahuan yang mempunyai ciri, tanda, syarat tertentu, yakni sistematik, rasional, empiris, universal, objektif, dan dapat diukur terbuka dan kumulatif atau bersusun timbun. Adapun perbedaan antara ilmu dengan pengetahuan ilmu adalah bagian dari pengetahuan yang terklarifikasi, tersistem, dan terstruktur, serta dapat dibuktikan kebenarannya secara empiris. Pengetahuan adalah keseluruhan pengetahuan yang belum tersusun, baik mengenai metafisik maupun fisik. Dapat juga dikatakan pengetahuan adalah informasi yang berupa common sense, sedangkan ilmu sudah merupakan bagian yang lebih tinggi dari itu karena memiliki metode dan mekanisme tertentu. Ilmu bagaikan sapu lidi, yakni sebagian lidi yang sudah diraut dan dipotong ujung dan pangkalnya kemudian diikat sehingga menjadi sapu lidi. Sedangkan pengetahuan adalah lidi-lidi yang masih berserakan di pohon kelapa, di pasar, dan di tempat lain yang belum tersusun dengan baik. Baik, terima kasih. Baik, dari penjelasan-penjelasan di atas itu dapat kita simpulkan bahwa filsafat dan ilmu itu tidak bisa dipisahkan. Karena filsafat itu merupakan suatu jalan untuk menemukan suatu kebenaran atau hakikat kebenaran. Sedangkan ilmu itu adalah jalan untuk menemukan suatu yang sebenar-benarnya atau yang disebut dengan yang hakikatnya. Dalam ilmu agama bahwa ilmu itu merupakan adalah thoriq, yaitu jalan. Maka disinilah bahwa filsafat dan ilmu itu tidak bisa dipisahkan karena merupakan yang dua-dua inilah yang membawa manusia ke jalan yang benar, yang membawa manusia ke hakikat kebenaran. Karena apabila seseorang itu tidak berfilsafat dalam menuntut ilmu, maka agak lumayan sulit untuk menemukan suatu kebenaran. Makanya kesimpulannya suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena orang yang berfilsafat dan orang yang berilmu adalah orang yang benar-benar berjalan untuk menemukan suatu kebenaran. Makanya orang barat mengatakan bahwa filsafat dan ilmu itu adalah mother of science, yaitu ibu dari pendidikan, ilmu dari ilmu-ilmu. Sekian dari kami kelompok 1. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.